Oke, yang pertama kita bahas tentang bantuan indikator dengan moving average. Saya di sini menggunakan moving average eksponensial ya, atau biasa sebut kita EMA ya. Kenapa tidak pakai simple dan lainnya? Karena saya lebih memilih EMA ini karena lebih fleksibel ya. Dan saya menggunakan dengan settingan 50 dan hanya itu saja. Oke. Jadi di sini kita tidak ada strategi tentang perpotongan candlestick karena saya menggunakan moving average ini lebih sebagai hanya dinamis trend line ya dan dinamis support dan resisten. Hanya sebatas itu saja. Tapi teman-teman juga bisa menambahkan EMA yang mungkin bisa di 21 atau di 14 ya yang default Fibo biar untuk sebagai penggunaannya sama sebagai dinamis trendline atau support dan resisten. Seperti ini. Jadi ya, di sini saya pilih warna orange mungkin. Oke, orange saja. Lalu saya pilih garisnya yang agak besar mungkin. Oke. Oke, seperti ini. Nah, saya mempergunakan ini sebagai support resisten ya. Sebagai support dan resisten pada time frame besar gitu. Jadi contoh seperti ini ya, ketika harga rally seperti ini, teman-teman bisa melihat harga itu cenderung tertahan di moving average 50 ya. Seperti ini dan biasanya ini pun jika teman-teman nanti kita udah mulai membahas tentang Fibo, teman-teman bisa mengcombine moving average ini dengan Fibo juga di mana ada satu spot yang memang terkonfirm semuanya. Di situ ada moving average, di situ ada key level, di situ juga ada Fibo dan itu akurasinya cukup tinggi. Oke ya, seperti ini. Jadi teman-teman bisa melihat terjadi rejection seperti ini ketika tren kuat ya. Nah, ketika dia break kondisi sudah mulai berubah ya, seperti ini. Ini kondisinya sideways besar. Oke, contohnya seperti ini. Ini EMA 50 ini kita gunakan untuk kondisi tren yang lumayan agak curam ya, seperti ini karena GBP ini pun trennya agak-agak curam berbeda dengan pair yang lain. Seperti ini. Jadi teman-teman bisa melihat ketika ada rejection dari EMA 50 ini harga tertahan dan dia balik arah ya. Seperti tadi yang pernah saya bilang ketika sedang uptrend teman-teman melihat harga ini menjadi support dan muncullah candle warna biru ya atau bullish, teman-teman bisa mengambil posisi buy. Dan juga ketika di situ ada spot juga apa namanya trend line ya. Nah, penggunaan moving average di sini sekali lagi hanya sebatas dinamis trend line. Jadi contoh seperti ini ketika teman-teman mengambil trend line ya, harga juga tersentuh di area situ. Seperti ini. Jadi di sini dan di sini juga sama ya. Seperti ini juga. Oke. Ini juga sama ketika teman-teman mengambil di sini. Ya, jadi ketika teman-teman tidak menggunakan trendline, teman-teman bisa uh, menggunakan moving average sebagai bantuan indikator. Ya, apakah bisa dengan moving average lainnya? Bisa juga. Kita masukin lagi moving average eksponensial untuk yang 14 ke 21 ya. Stylenya kita warnanya kita ya seperti ini. Nah, seperti ini kondisinya. Ini juga sama sebagai dinamis trendline dan resistance serta support. Tapi dia lebih mendekati ke price tersebut seperti ini ya. Anda bisa melihat. Jadi ketika harga berada di atas EMA 21 cenderung harganya seperti ini. Tapi ketika harga berada di tengah-tengah, di sini ini cenderung lebih ke sideways ya. Tapi ketika harga berada di antara keduanya, berarti kondisi sedang downtrend. Dan ketika harga berada di atas keduanya, berarti harga sedang uptrend ya. Seperti ini. Itu hanya uh, untuk teman-teman juga bisa mengetahui kondisi market. Jadi ketika kondisi market kedua line ini terbuka, teman-teman bisa tahu bahwa oke, ini adalah kondisi sedang uptrend dan ketika moving average 21 berada di bawah
50 dan harga juga di bawahnya. Oke, berarti ini harga sedang cenderung sangat kuat untuk turun. Ya, seperti itu penggunaannya. Lalu untuk strategi penggunaannya sendiri nanti kita bahas di materi strategi. Ini hanya memperkenalkan Anda tentang moving average dan apa perbedaannya. Eh, oke ya, seperti itu. Dan di sini saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk menganalisa dengan perpotongan perpotongan moving average karena moving average ini bergerak ketika harga sebenarnya sudah memotong ya. Jadi contoh seperti ini, saya tidak mempergunakan strategi ke perpotongan moving average ya, mau itu EMA atau SMA, karena ketika perpotongan sebenarnya ketika Anda mengetahui harganya terbentuk, itu sudah telat ketika Anda mengambil posisi. Nah, seperti apa? Contoh seperti di sini, ketika Anda melihat perpotongan, ini perpotongan terjadi sebenarnya itu ketika harga sudah berada di sini. Oke ya. Jadi kalau teman-teman mengambil posisi buy di sini, mungkin teman-teman akan menunggu dulu harga terkoreksi, atau mungkin teman-teman ketika buy akan loss jika di binary. Tapi Anda bisa mempergunakannya untuk mengetahui perubahan tren, bukan untuk open posisi. Contoh dari sini ke atas dia merubah, berarti otomatis akan terjadi perubahan tren. Untuk open posisi teman-teman bisa gunakan price action. Oke ya, paham ya? Gitu. Contoh seperti ini juga, ketika harga memotong, dia dia berada harga tepat di atas seperti ini ya. Jadi ketika terjadi perpotongan di sini, teman-teman melihat harganya sudah di atas dan teman-teman ketika buy ini sudah pasti loss. Oke, sama juga seperti ini ketika teman-teman mengambil ini, itu berlaku untuk moving average apapun ya, mau itu 8 dengan 50 atau apapun itu yang saya analisa dan saya gunakan dulu juga sama seperti itu. Dan memang ada kemungkinan untuk profit seperti itu, tapi probabilitas yang saya lihat juga dan saya pernah menggunakan juga tidak terlalu signifikan. Oke ya, jadi baiknya teman-teman gunakan ini sebagai untuk acuan tren ya ketika merubah seperti ini. Oke, moving average 21 dia memotong EMA 50, berarti kondisi sudah mulai berubah trend up. Oke ya, dan harga juga jelas sudah berada di atas ini dan sudah break dua line ini, berarti kondisi sedang bullish. Lalu kapan saya ambil posisi? Nanti kita bahas tentang strategi dengan open posisi dengan price action. Oke, sampai sini untuk moving average penggunaannya. Terima kasih.